Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana melakukan uji regresi data panel dengan menggunakan software Fuse. Sebelumnya, kami akan menjelaskan dulu apa itu data panel. Data panel yaitu data gabungan antara data time series dan data cross section. Contoh dari data panel ini nanti kami akan jelaskan. Lalu kemudian ada 3 pendekatan regresi untuk data panel ini. Yang pertama ada Common Effect Model. Yang kedua ada Fixed Effect Model. Dan yang ketiga ada Random Effect Model. Dari ketiga pendekatan ini, kita pilih pendekatan yang mana untuk data yang kita punya. Untuk memilih pendekatan yang terbaik antara ketiga pendekatan ini, maka dilakukan uji sebagai berikut. Untuk memilih data yang baik dan tepat untuk data kita bisa lakukan yang pertama dengan uji Chow. Uji Chow ini terdiri dari CM dan FM. Di antara yang kedua ini kita akan pilih yang mana yang terbaik. Apabila nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05, maka CEM ini yang terbaik. Dan sebaliknya, apabila kurang 0,05, FFM yang terbaik. Kemudian, kalau uji Houseman itu hanya membandingkan model REM dengan model FEM. Begitupun dengan Lagrange multiplier, ini hanya membandingkan model CEM dengan REM. Nanti untuk menjelaskannya kami akan jelaskan di software Fuse. Dan setelah menemukan yang terbaik, lalu kita lakukan uji Houseman klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokolerasi. Di dalam data panel yang kami cari, data panel ini memiliki 4 perusahaan. Masing-masing perusahaan ini terdiri dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019. Dan data ini terdiri dari data Y, X1, X2. Selanjutnya kita akan lakukan regresi berganda. Kemudian kita akan membuka aplikasi Fuse-nya dulu. Oke, setelah masuk, kita masuk ke file, kemudian new, lalu pilih work file. Di sini muncul dialog seperti ini. Untuk work file struktur tipe, karena data ini memang adalah data panel, kita harus memilih balance panel. Setelah itu frekuensinya kita pilih annual. Kemudian kenapa kita pilih annual? Karena disesuaikan dengan data yang kita punya, yaitu tahunan. Ini dimasukkan dari tahun. Kemudian start date-nya kita masukkan tahun 2000. Kemudian end date-nya kita pilih 2019. Kemudian number of cross section-nya kita pilih 4. Kenapa kita pilih 4? Kenapa kita mengetahui dia 4? Karena di dalam data panel ini kita bisa melihat dari A, B, C, dan D-nya itu termasuk adalah nama perusahaan. Dan sini terdapat 4 perusahaan. Dan kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan membuat variabel dari data yang kita punya. Yang kita punya itu Y, X1, X2. Selanjutnya masuk ke objek. Klik new object. Pilih series.
Name for object, kita isi nama variabelnya dengan Y. Hasilnya akan berbentuk seperti ini. Oke. Ini menampilkan X1, X2, kita copy dari Y. Oke, klik kanan, copy, paste, kemudian kita ganti menjadi X1. Oke. Lakukan lagi seperti yang tadi untuk menemukan X2-nya. Paste X2, kemudian oke. Setelah itu kita akan memasukkan data dari Excel ke views. Kita klik variabel yang kita gunakan, kemudian kita tekan CTRL, kemudian klik Y, X1, X2, kemudian klik kanan, kita open, pilih S group, kita masuk ke Excel, copy semua data yang ada di dalam Excel, pindahkan ke views, paste. Oke. Setelah itu kita keluar dulu, simpan dulu. Walaupun kita sudah keluar, kita akan tetap bisa melihatnya dengan cara open S group. Nah, akan muncul seperti yang tadi. Oke, kita hilangkan dulu, kita simpan dulu. Setelah melakukan itu, setelah kita masukkan data, kita akan melakukan uji untuk memilih pendekatan yang mana yang cocok. Yang pertama kita akan uji show. Kita menggunakan common effect model. Caranya kita pilih Y, kemudian X1, X2, klik kanan, as equation, open, pilih equation. Ini adalah formula yang harus kita susun. Di sini konstanta adalah C, tetapi urutannya harus kita ubah. Yang pertama Y, spasi C, X1, kemudian X2. Setelah itu kita pilih panel option. Untuk common effects, cross sectionnya kita pilih none. Oke, kemudian kita oke. Ini sudah muncul output dari hasil common effect model. Kita simpan, klik freeze supaya tidak hilang data, kemudian kita klik title. Oke, kemudian kita ketik CEM, kemudian oke. Simpan dulu, kita akan menyimpan dulu. Setelah itu kita lakukan fix effect model. Caranya sama tapi caranya sama tuh. Klik open, nah, kemudian seperti yang tadi C nya dihapus, kita pindahkan ke balik Y. Oke. Untuk panel optionnya kita ganti menjadi fix, kemudian oke. Kemudian kita simpan dulu, freeze, kemudian ketik FEM, kemudian oke. Karena model CEM sama FEM sudah kita lakukan, maka kita akan lakukan uji show-nya. Uji show caranya klik view, kemudian fix
pilih fix random testing. Habis itu kita pilih yang paling atas, yaitu redundant fix effect. Klik. Nah, ini udah keluar hasil uji cow-nya. Diketahui nilai dari probabilitas 0,0 lebih kecil dari 0,05. Artinya model FEM ini lebih baik kita pilih. Ini yang terbaik daripada model R. Model dari FEM ini lebih baik daripada CEM. Kita simpan dulu uji cow-nya. Kita klik titel, kemudian ketik uji cow. Kemudian oke. Namun walaupun FEM itu lebih baik, tetapi kita tetap harus membandingkan antara fixed effect model dengan random effect model. Setelah itu kita keluarkan lagi, caranya masih sama. Di open, klik open. Kemudian habis itu kita ganti lagi, pindahkan C-nya. Untuk panel optionnya kita pilih random, kemudian kita oke-kan. Setelah muncul, kita pilih place biar tidak hilang, klik titel, kemudian kita tulis simpan, lalu kita lakukan uji Hausman. Sekarang kita melakukan uji Hausman-nya. Kita bandingkan mana yang terbaik antara random effect model dengan fixed effect model. Caranya sama, klik view, kemudian klik fixed random effect testing. Oke, kemudian pilih Hausman test. Setelah diuji, di sini kita dapat melihat nilai probabilitas 0,44 ini lebih besar daripada 0,05. Artinya jika dibandingkan antara FEM dengan REM, yang paling baik untuk dipilih adalah model REM. Kemudian kita freeze dulu biar tidak hilang. Kemudian kita klik uji Hausman. Kemudian oke, begitulah hasil yang kita dapat dari analisis regresi data panel. Sekianlah tutorial dari analisis regresi data panel kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.